kan itu papirus 52 kan berisi Yohanes 18 ayat 31 sampai 33. Ini masih ada dibawa ke dalam The New Testament. Karena ini yang didapat, masalahnya ini yang didapat ya. Jadi hasil-hasil bakaran dikumpul ulang dari 100 lebih kitab menjadi sekitar 50. Lalu disaring lagi menjadi sisa satu kitab diberi nama The New Testament. Nah, lalu ditempelkan di Septuaginta, dikanonikan 364 di Laodikia. Lalu tahun 382 Paus Damasus I menyuruh menulis ulang Bible karangan Eusebius, tulisan Eusebius dengan Latin Vulgata. Jadi Paus Damasus I menyuruh orang yang bernama Hieromenus Santo Jerome dari Stridon untuk menulis ulang ya Bible karangan Eusebius dengan Latin Vulgata. Inilah master seluruh kitab suci Kristen seluruh dunia. Lalu dikanonikan ulang di Konsili Hippo tahun 393. Dipertegas di Kartago, Konsili Kartago tahun 397. Jadi ini master seluruh kitab suci Kristen, Bang. Latin Vulgata ini. Itu. Ya, begitu mungkin sedikit dari saya. Karena kalau terlalu jauh juga kasihan juga Kristen, kalau saya juga kasihan juga kalau saya terlalu jauh membahas ajaran pagan ini. Masih banyak sebenarnya ajaran pagan yang masuk ke budaya Kristen, masih banyak, Bang. Nah, seperti lonceng gereja, itu kan budaya pagan ya. Tapi itu aja sedikit dulu. Mungkin ada Kristen mau naik bantah, silakan. Ya, silakan Os. Mungkin ada Kristen yang mau naik bantah, silakan. Belum ada. Sinterklas itu baru, Bang. Ya, Sinterklas itu baru, Bang. Sinterklas itu baru. Sinterklas itu di belakang munculnya. Itu Sinterklas itu bagi-bagi hadiah. Iya. Itu di belakang munculnya, Bang. Itu enggak ada hubungannya sebenarnya itu. Sinterklas dan budaya pagan enggak ada, Bang. Itu hanya budaya bagi-bagi hadiah. Itu. Ya. Begitu kira-kira, kawan-kawan. Jadi itu awal-awal masuk budaya pagan ya ke budaya Kristen. Jadi kalau mereka bilang bukan budaya pagan, salah besar. Budaya pagan banyak sekali itu. Banyak sekali budaya pagan masuk itu. Makanya mereka itu gerejanya dulu menghadap ke timur semuanya. Itu supaya sinar matahari masuk menyinari patung-patung itu di dalam gereja itu. Jadi banyak sekali budaya pagan yang diadopsi Kristen ya, banyak sekali yang dimasukkan Roma ke dalam budaya Kristen, terlalu banyak. Gitu. Jadi hampir semua ajaran Kristen itu sebenarnya ajaran pagan, makanya ini yang diprotes oleh Martin Luther dengan alasan memprotes indulgensi, padahal sebenarnya bukan itu. Karena pada saat Martin Luther itu tahun 1517 itu mencari kesalahan terbesar, menjadi pintu masuk untuk Martin Luther mendirikan sekte baru yang namanya Protestan. Kebetulan pada saat itu indulgensi, surat penebusan dosa itu yang dijual oleh Paus Leo ke-10 itu kebetulan yang viral pada saat itu. Kalau sekarang katanya viral tuh, bilangnya viral. Jadi dibicarakan seantero Roma indulgensi itu. Ini menjadi pintu masuk bagi Martin Luther untuk keluar dari Protestan. Padahal sebenarnya pokok dari protesnya Martin Luther bukan itu, bukan indulgensi. Indulgensi hanya dijadikan jembatan saja oleh Martin Luther. Itu. Karena kebetulan lagi viral di masanya, nah itu dipakai Martin Luther untuk keluar dari Katolik. Padahal sebenarnya dia memprotes penyembahan patung dalam gereja Katolik. Itu poinnya. Ya, silakan mungkin teman-teman Kristen mau naik bertanya atau typing aja di bawah dan saya jawab. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bang Iqbal, Bunda Ram. Waalaikumsalam. Izin Bang Has. Oh iya, Ada cemara Bang, bukan pinus, cemara. Lain pohon pinus, lain pohon cemara. Jadi pohon Natal itu simbol dari pagan Roma yang pada saat hari raya Saturnalia itu menyalakan lampu-lampu di cemara. Itu simbol pohon Natal.
Kalau sinterklas itu bang nanti di selesai itu. Bukan budaya pagan, itu hanya ikut-ikutan aja, bagi-bagi hadiah itu bang. Sinterklas itu bukan asli budaya pagan. Begitu kira-kira. Jadi poinnya memang nyembah patung, poinnya begitu, nyembah patung. Makanya kalau mau bahas lebih keras lagi banyak sebenarnya bukunya, seperti buku karangan John Mackinnon Reberton ya, Pagan Christ, atau buku karangan Frog Rapodro ya, yang sering saya sebut ya, Babylon Mystery Religion, karya Albert Pike, Moral and Dogma, banyak sebenarnya bang kalau mau dibahas. Ya asli memang betul. Kalau dikatakan asli ajaran pagan ya memang ajaran pagan yang berbalut agama. Tapi itu Katolik ya, bukan Kristen-Kristen yang lain ya. Awal abad pertama kan masih ada sisa seperti kelompok Nasrani ya. Kelompok Nasrani ini kan dari Nasaroh ya. Kalau Islamnya Nasaroh tuh. Memang ini kelompok asli dari kota Nazaret. Ini yang menggunakan Injil Gnostik ya. Sampai sekarang masih ada mereka. Masih mengikuti monoteisme Yahudi. Begitu. Sedangkan Kristen typing di bawah itu. Raja Romawi saat itu tadi sudah saya sebut namanya bang. Dari tahun 303 Diocletianus diganti oleh Kaisar Konstantin ya. Izin Bang Goto, ada tamu Bang Goto. Mbak Aura. Ya, silakan. Monitor Mbak Aura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Oh iya, ada yang mau disampaikan Mbak? itu tadi saya bertanya satu itu saja. Kalau begitu saya turun lagi. Saya cuma bertanya tadi apa betul ada nama Mahmad di Kidung Agung. Itu saja. Ada bunda ada. Ada Kidung Agung 516 kan bahasa Ibrani-nya itu Hikom Matakim Bahullah Muhammadin Zedot-ai Besarai Benot Yerusalem. Jadi kata Mahmad itu bahasa Aram ya, artinya yang terpuji. Kalau bahasa Arabnya Muhammad ya, kan begitu bunda ya. Jadi kata Muhammad itu disebut sampai 3 kali di depan tembok ratapan sampai detik ini oleh orang-orang Yahudi, yang berarti yang terpuji. Begitu bunda. Jadi itu yang mengucap Raja Salomo ya. Kidung Agung itu Raja Salomo, Amsal Raja Salomo, makanya namanya Amsal Salomo gitu, Amsal Salomo. Jadi Kidung Agung Salomo juga yang mengucapkan. Begitu bunda. Iya, Bunda ya. masih tertulis Bang Goto, apakah itu masih tertulis nama Muhammad itu untuk terjemahan baru? Muhammad? LAI maksudnya, LAI yang terbaru. LAI. Apakah itu dihilangkan atau masih tertulis? Lain tidak menggunakan nama Muhammad. Lain tidak menggunakan bunda. Kecuali kalau bahasa asli Ibrani, itu menggunakan Muhammadin. Oh, itu di bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Assalamualaikum Asli, Jimen. bahasa Sorry Ibrani. tadi aku lagi ada urusan sedikit tadi. Assalamualaikum semuanya. Jimen, assalamualaikum saudara. Ya, bahasa Ibraninya bunda. Aku nyimak ya. Bahasa Ibraninya. Ya, kalau lain tidak pakai. Lain kan hapus kan. Bahasa aslinya Muhammadin, Muhammad Aramnya itu kan artinya yang terpuji bunda, atau yang disukai kan begitu. Itu salah satu doa Yahudi di depan tembok ratapan ya, yang saya sebut tadi itu hikomat-hakim bahullah Muhammadin sedotai beserai benot Yerusalem. Lisan Muhammad begitu indah secara keseluruhan kan begitu. Artinya kalau dinosiakan, dialah temanku, dialah kekasihku. Dengarlah hai putri-putri Yerusalem. Kidung Agung 516. Gitu. Ya, izin Mbak Aura sudah masuk ya. Ya, assalamualaikum. Iya, saya izin turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Ya, Bang Konoha, monitor Bang Konoha. Bang Konoha. Ini beneran maghrib. Ya, Bang yang belum Konoha. posting ya.
Ya udah turun aja Bang Turunkan aja Konoha ya. Bunda itu. Yang belum ikut memvoting para Apologet Award dalam ajang Apologet Award 2025 yang diselenggarakan Bunda Uni dan kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan masuk ke Mesia Orange lalu voting Apologet kebanggaan Anda ya. Kawan-kawan silakan ya. Yang 19 di bawah ini. Jangan lupa posting kata Bible. Bang Goto di mualaf terbaik silakan diposting. Bang Jimen juga kayaknya masuk di mualaf terbaik. Ya, Silakan izin kawan-kawannya. Bang Master, monitor Bang Master. Bang Master, monitor. Udah saya izin turunkan Bang Master ya. Enggak ada kah Kristen yang mau naik? Banyak yang nge-report saya Bunda. Banyak yang mau nge-report saya itu. Habis akun saya di-report tuh. Saya kalau bernarasi kan kejang-kejang. Biar di sini kata Bible tuh kalau saya narasi kejang-kejang itu. Panas. Masa tuh. Panas. Kebakaran api apa namanya? Narakong. Bagaimana kalau saya cerita 5 penyesalan Martin Luther sebelum mati? Wah, lari semua Protestan itu. Biar pendetanya. Parah kali. Kita mau izin sholat dulu Bang Goto ya. Bang Iqbal silakan. monitor kan. Izin sholat bentar udah aja. Kayaknya enggak ada yang berani tuh cerita Lanjut, ajaran Bang, kasih depan Bang. saya. Bang Goto lanjut Bang Goto. Gas Bang Goto. Aku nyimak dulu Bang. Iya. Iya, betul. Makanya enggak ada yang berani tuh di depan saya bicara ajaran kasih. Karena saya ngerti betul dalam perkembangan Kristen tidak pernah sekalipun ada ajaran kasih diaplikasikan. Mulai dia lahir di Kisah Rasul 11:26 hingga masuknya ke Indonesia. Makanya sering saya suruh teman-teman Kristen coba beli buku karya Prof. Wigert ya, judulnya itu The Principle of Political Geography. Entah mereka beli atau tidak, yang jelas ya buku itu bercerita tentang God Glory Gospel ya. Jadi tidak ada perkembangan agama Kristen itu mengikut ajaran kasih, tidak ada. Semuanya penuh pembunuhan, pembantaian, pembumbuan, asimilasi paksa tuh. Susah kita nih sebut kata bunuh ini rungkat nanti nih kok malah pembumbun ya, terus asimilasi paksa, pemerkaos, penuh itu. Jadi dalam sejarah perkembangan Kristen mulai dari abad ke-1 ya, abad ke-1 hingga masuk Indonesia enggak ada ajaran kasih. Semuanya pendar dan air mata. Bahkan beberapa kali kasus pembunuhan, pembantaian, mutilasi segala macam itu divalidasi oleh gereja. Kan begitu. Yang terparah itu perang 30 tahun ya antara Liga Katolik dengan Protestan itu yang pecah pertama kali di kota Magdeburg ya, Jerman tahun 1618 hingga 1648. Ini sejarah yang paling kelam. Kenapa saya katakan sejarah yang paling kelam? Karena tidak ada sama sekali aplikasi ajaran kasih. Bahkan ketika bapak-bapak gereja konferensi pun tidak kenal ajaran kasih. 2 delegasi Katolik dibuang keluar jendela oleh delegasi Protestan. Bayangkan itu. Ini bapak-bapak gereja, uskup-uskup dengan petinggi-petinggi Protestan. Sementara mereka konferensi, 2 delegasi Katolik dibuang keluar jendela. Nah, ini awal perang Katolik dan Protestan selama 30 tahun. Bayangkan itu. Jadi ada cerita ajaran kasih karena bapak-bapak gereja mereka sendiri justru yang memvalidasi pembunuhan, pembantaian. Kalau kita baca sejarah-sejarah Serikat Penginjilannya seperti London Mission Street, Netherlands Genossef, terus Rennes Mission Geselligheid. Ini rata-rata serikat-serikat penginjilan ini memvalidasi pembantaian. Tuh. Terutama kulit hitam di Afrika ya, ada London Mission Street, ada Mission Street for Afrika, kan begitu. Jadi serikat-serikat penginjilan ini ya yang didukung oleh gereja memvalidasi ya pembantaian kulit hitam ya. Ini yang perlu kita pertanyakan. Apa yang mereka bawa? Simbol ajaran kasih ini di mana tempatnya? Kan saya bilang ini hanya dongeng sebelum tidur. Kenapa? Karena tidak ada. Semua kekejaman yang terjadi ya
terutama di abad pertengahan, semua divalidasi gereja. Kan begitu. Bahkan peristiwa-peristiwa kejam seperti wanita dituduh sebagai penyihir, ya bayangkan itu kalau kita baca kisah Margaret Purity itu luar biasa, ya ribuan wanita dibunuh, dibun-bun kala itu hanya karena dituduh penyihir. Mereka dituduh penyihir bukan karena penyihir, tapi karena menentang doktrin dan dogma Roma di kala itu. Kan begitu. Mereka tidak mau mengikuti tradisi Roma yang berbau seks. Tidak mau. Akhirnya mereka dituduh jadi penyihir. Kan begitu. Itu banyak tuh. Di beberapa tempat terjadi kasus seperti itu. Makanya saya pernah bilang, seandainya Anda pernah baca Times of Prima Nocta, wah selesai. Kalau pakai akal pasti keluar dari Kristen. Karena dasarnya memang sudah begini, dasarnya begini ya. Tuh. Kan kisah Prima Nocta itu salah satu kisah yang menurut saya kejam ya. Kejam bukan karena pembunuhan pembantaian, bukan. Kejam dari sisi harga diri, kan begitu. Dimana kalau kita menikah itu istri kita itu harus tidur dulu dengan birokrasi Roma, baru sah pernikahan kita menurut Paus, kan begitu. Jadi tidak di TTD itu kita punya surat nikah. Kalau kita tidak tidur dulu istri kita biarkan tidur sama birokrasi atau pejabat Roma. Ini namanya kisah Prima Nocta, kawan-kawan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini apakah ini ajaran kasih gitu? Atau mungkin atau mungkin terlalu kasihnya sampai orang-orang harus menyerahkan istrinya untuk ditiduri. Kan begitu, sebelum menikah resmi. Kan begitu. Calon istrinya maksud saya harus menyerahkan dulu calon istrinya tuh yang masih perawan kepada birokrasi Roma, bahkan Paus sendiri untuk ditiduri. Apakah ini ajaran kasih? Kan tidak ada. Nah, inilah yang diprotes oleh kelompok orang yang menamakan dirinya Protestan. Kan begitu. Hal-hal ini yang tidak disetujui oleh kelompok Martin Luther. Hal-hal ini tidak disetujui oleh kelompok-kelompok Anglikan, kelompok-kelompok Calvinis. Penyimpangan-penyimpangan dalam gereja Katolik pada saat itu terlalu banyak. Penyimpangan seksual, penyimpangan surat penebusan dosa, kan begitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan gereja Roma saat itu memang menurut Martin Luther merugikan. Makanya Martin Luther pecah. Karena menurut Martin Luther Katolik sudah tidak lagi mengikuti jalur Kristen awal. Menurut Martin Luther ya. Bahkan dia sendiri pun menyesal itu sebenarnya keluar dari Katolik. Kenapa? Karena dari tangannya lahir beberapa pembantaian dan pembunuhan. Salah satunya pembantaian petani ya di Jerman dan di beberapa daerah pada saat dia keluar dari mendirikan Protestan. Ini salah satu penyesalan terakhirnya ya Martin Luther. Bahkan Calvinis pun seperti itu. Jadi tidak ada cerita sampai lahirnya anak baptis. Kalau kita baca juga kisah anak baptis luar biasa juga ini. Yang didirikan anak baptis itu didirikan oleh John Smith ya. Tuh. Jadi kalau orang tidak mau dibaptis ulang di masa itu harus dibunuh. Tuh. Kalau Anda tidak baptis ulang, maka akan dibunuh sama pasukan John Smith dan John Mathis nih. Dan begitu. Jadi memang tidak ada tidak ada ajaran kasih sama sekali aplikasinya dalam perkembangan Kristen. Baru kita bisa bicara ajaran kasih. Bang Goto, kalau diplesetkan aja bang bahasanya bang, kena nanti bang. Ya itu masalah itu. Saya sulit juga plesetkan bahasa masalahnya. Mau katakan bolis, bun-bun sulit keluar dari mulut saya. Itu karena tidak biasa kan. Itu tidak biasa. Jadi jangan coba cerita ajaran kasih di depan saya. Saya hanya minta satu bukti di mana ajaran kasih pernah diaplikasikan sepanjang perkembangan Kristen. Saya akan kasih kalian ratusan bukti ya, berikut judul bukunya. Di mana sepanjang perkembangan Kristen tidak ada ajaran kasih diaplikasikan. Yang ada penuh pembumbunan tuh.
penuh perkaosan. Itu ada sejarah yang semua lengkap judul bukunya. Tuh. Begitu kawan-kawannya. Itu yang saya katakan bahwa jauh beda dengan ajaran Islam ya. Jauh beda dengan ajaran Islam. Islam masuk di beberapa daerah, terutama di Indonesia, itu jalurnya bukan jalur perang, tapi jalur perdagangan. Jalurnya itu indah gitu loh. Tidak masuk lewat penjajahan. Kan begitu. Dibawa masuk di Indonesia dari pedagang-pedagang India, Gujarat, pedagang Timur Tengah, Turki, tuh, Palestina masuk tuh. Jadi tidak ada cerita harus menodongkan senjata di kepala baru masuk Kristen, baru masuk Islam. Kan tidak ada cerita begitu dalam sejarah Islam. Ini ada tamu, disapa dulu Bang. Silakan. Iya, pagi-pagi. Memang Islam ini paling pintar untuk takiyah. Kau Karena takiyah. diajarkan oleh Muhammad untuk berbohong. Parah kali. Kau di mana saya berbohong? Dari tadi saya bicara data. Iya, makanya Bang Goto. Parah kali kau. Makanya Bang Goto lanjutkan lagi itu tadi. Kan itu Kejam salah kan? satu. Iya, salah satu kesalahannya kan perang petani. Lanjutkan aja diet pertama di Spire, organisasi gereja, kan banyak ajaran-ajaran kekerasan. Kita bongkar aja gitu. Diet kedua di Spire itu harus aja juga diungkapkan. Baru simposium Marbuk, baru pengakuan iman Asbru. Iya. Itu banyak Iya, kekerasan dulunya. betul. Ya, Ya, semua beda-beda validasi zaman. gereja ya. Iya, beda-beda zaman itu. Betul sekali. Beda-beda zaman betul. Semua divalidasi gereja, Bang. Iya, Poinnya di situ. tapi Saya bilang kan iya, makanya kalau kita dibilangkan seperti itu, kita ungkapkan fakta sejarah, dan itu adalah dicatat oleh sejarah, dan itu datangnya dari kekristenan sendiri, sejarah itu sendiri. Mereka panas. Kenapa Iya, panas? kejam-kejam. Iya, kenapa panas seperti yang baru naik tadi di atas? Karena dia tidak membaca. Jadi dia menganggap apa yang dia imani ini saat ini adalah sesuatu hal yang berawal dari hal yang baik. Makanya dia merasa baik. Oh, tidak mungkin seperti itu terjadi. Ya. Tapi kalau orang-orang yang belajar sejarah, ya, belajar sejarah tentang lahirnya kekristenan dari awal, khususnya dalam konotasi Martin Luther, ya dia akan tahu bahwa diawali bukan dari hal kasih, tetapi hal perang, pembantaian, ya, penbunbunan. Itu fakta, saudara. Ya, mau bantah kayak manapun, kalau mau bantah hapus tuh data tersebut dari kekristenan sendiri, bukan dari agama lain. Ya. Bang Goto boleh spill bukunya, spillkan dulu Bang Goto, atau enggak? Iya. Tulis aja, ketik aja di internet tentang tesisnya Martin Luther, keluar semuanya di situ. Ya. Iya, tadi saya sudah sebut kok judul bukunya. Berapa itu saya sebut? Principle of Political Geography karya Freud Wigert ya. Ada tadi Time of Freeman Octa tuh, terus apa lagi? Pembantaian Kota Madebuk tuh. Ada tuh. Beli aja dulu itu Principle of Political Geography, itu paling penting itu karena itu sejarahnya masuk ke Asia sampai masuk ke Indonesia membawa obat glory gospel. Banyak itu. Banyak sekali sebenarnya sejarah-sejarah sebenarnya yang tidak diungkap semua Bang, banyak sekali. Untuk kalau baca sejarah tahu John Huss ya, tahu gereja tulang manusia, tahu. Di Ceko sana ada gereja didirikan dari tulang manusia hasil genosida. Genosida dari mana? Genosida dari kelompok Hussite ini kelompok yang dipimpin John Huss, pra Protestan. Habis dibantai sama Katolik karena John Huss memprotes Katolik mau keluar dari Katolik. Habis tuh dibantai kaumnya, berapa puluh ribu itu, bayangkan itu. Tulang-tulangnya ini John Huss dan ini dengan kelompoknya nih ya dikubur dulu. Habis itu kuburnya digali, diambil tulang-tulangnya. Didirikan gereja. Sampai sekarang gereja itu masih ada di Ceko sana. Masih dipakai orang kebaktian.
Bayangkan itu. Kok bisa-bisanya kebaktian di samping kiri kanannya tulang, di atas tulang, di bawah tulang. Gereja tulang manusia. Kan saya pernah bilang, satu-satunya rumah ibadah umat beragama yang dibuat dari tulang manusia hasil genosida, itu hanya gereja. Coba tuh. Sampai sekarang itu masih jadi tujuan wisata, masih dipakai kebaktian, bahkan jemaatnya banyak loh, ratusan tuh. Gereja itu. Coba itu luar biasa. Dia sudah tahu itu gereja dibuat dari tulang manusia hasil genosida, dipakai ibadah. Itu yang kiri kanannya, itu arwah penasaran semua itu. Parah kalian nih. Di Ceko bang, Ceko. Klik aja, abang bisa Kiri nonton kanannya apa itu. Bang Goto? Bang Goto, kiri kanannya ada apa Bang? Arwah penasaran. Parah. Coba Hindu aja enggak begitu. Hindu Buddha itu rumah ibadahnya mana ada terbuat dari tulang manusia hasil genosida? Yang ada gereja. Parah kali kalian ini. Coba tuh. Tapi namanya orang barat. Mana orang barat takut dengan setan? Coba itu, gereja itu ada di sini. Oh, enggak ada yang mau masuk, Bang, tak jamin. Kalau gereja itu berdiri di Indonesia karena Indonesia masyarakat Indonesia itu berpikir terlalu mistis ya. Menurut Tan Malaka. Kan dalam bukunya Madilog tuh. Ya, Indonesia kelemahannya itu masyarakat Nusantara kelemahannya karena berpikir terlalu mistis. Coba itu gereja ada di Indonesia, terbuat dari tulang manusia hasil genosida. Tak jamin tidak ada yang mau masuk ibadah dalamnya. Tapi dasar orang barat. Orang barat. Jangankan setan bang, Tuhan dia tidak takut. Jangankan setan, Tuhan dia tidak takut orang barat. Bayangkan ke Bali cuma pakai cancut apa itu. Kadang ada yang telanjang. Nonton aja bang di YouTube, ada itu di YouTube bang. Silakan. Gereja, klik aja gereja tulang manusia. Cekoslowakia ya. Itu tahun abad ke-15 kalau nggak salah. Iya, abad ke-15. Betul sekali. Tapi kalau pembantaiannya kira-kira tahun 99 lah. Ya, 99 98 lah. Ya, itu fakta, itu sejarah itu. Sapa tamu sebentar kita men. Anak Medan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Salam. Baru bangun tidur dengar Bang Goto, waduh, jadi mantep nih. Lanjut saja Bang. Aduh, parah. Naik pula si bos tadi itu marah-marah. Kau bilang lagi saya bohong. Klik aja kok di YouTube kau tidak percaya. Parah kali kau itu. Bang gila itu nggak usah di. Kejam itu bang. Sayang sekali tadi filmkan itu ya. Tadi filmkan itu. Karena di film itu kejam sekali itu pembantaian kaum Husat itu. Pimpinan John Huss itu. Ya, kalau Kristen itu. Kalau difilmkan Bang Goto, jemaat-jemaat di Indonesia kan jemaat lain kan akan berpikir, oh ternyata dimulai dari sana. Ya, bukan dari kasih gitu, dari pembantaian. Iya. Ya. Jadi ya memang itu fakta, kayak manapun kau bantah, itu yang terjadi. Saudara-saudaraku yang non muslim, ya. Diawali bukan kasih, diawali dengan perang, pembantaian, genosida, penjajahan, pemaksaan, ya. Dan itu masih hidup sampai saat ini, tetapi caranya yang agak berbeda. Kalau dulu terus menerang, ya, terang-terangan, secara kasar, sekarang secara halus, karena diikuti dengan politik, ya, diikuti dengan cara-cara, ya, seperti finansial, ekonomi. Ya, ujung-ujungnya ke sana lagi juga pemaksaan, mengarahkan. Itu fakta. Kalau Anda tidak menerima hal tersebut, membantah data-data tersebut, hapus itu dari sejarah-sejarah kekristenan, hapus, delete itu. Lucunya gini ya, kita di Kristen-Kristen di Indonesia ini, kita tidak mempelajari itu, tapi percayalah, di luar negeri mereka mempelajari loh. Ya, mahasiswa-mahasiswa di sana mempelajari tentang sejarah-sejarah berdirinya gereja, masjid, sejarahnya peradaban Islam. Ya, Anda yang sebagai STT, ya,
sekolah kegerejaan, ya, kependetaan, tidak mempelajari karena tidak disajikan kepada Anda. Mungkin Anda mempelajari tetapi yang baik-baik, ya, dipilah-pilah seperti kitab yang di awal-awal apokrifa, dipilah-pilah. Dan itu data, itu dalil, ya. Jadi kalau koar-koar hanya menyatakan, oh kami ajaran kasih. Sejak kapan ajaran kasih itu tidak berperang? Ya, bahkan untuk mendamaikan, bukan untuk berperang. Tetapi apa caranya? Diplomatik. Dan itu satu-satunya orang yang telah mempraktekkan itu adalah di Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia tuh perang Persia dengan Romawi. Bagaimana dia menundukkan tanpa peperangan? Hanya surat, diplomasi, saudara. Itu baru dibilang ajaran kasih. Lihat itu bagaimana perebutan kota Yerusalem. Baik pun itu musuh maupun bagian dari orang dia. Nah, di saat itu diobati, ya, dilindungi. Ya. Jadi tolonglah saudara, terbuka dikit wawasan, jangan kayak kodok dalam tempurung, tahu, seolah-olah dunia itu adalah dari kami berawal peradabanmu. Iya. Ya, sering itu aku sampaikan kepada Bapak Pendeta, tolonglah Pak Pendeta, jangan kayak kodok dalam tempurung. Seolah-olah yang disajikan oleh LAI itu adalah suatu kebenaran. Itu terjemahan. Ya, bukan asli dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan ajaran Yesus. Kalaupun itu yang asli adalah berbahasa Yunani, ya lebih jauh lagi cari tahu benar nggak ini yang diucapkan oleh Yesus. Benar nggak Yesus datang untuk kami? Benar nggak Yesus itu memberikan legitimasi, memberikan legal standing kepada satu sekte agama yang disebut dengan Kristen? Masuk ke sana, benar nggak? Makanya di dalam Kristen itu selalu tunduk pada doktrin gereja, bukan doktrin Yesus. Kenapa coba? Pendeta itu mengatakan, kita harus tunduk pada doktrin gereja. Kenapa nggak ngomong seperti ini? Kenapa kita tidak tunduk pada doktrin Yesus? Doktrin itu adalah pemikiran ucapan seseorang. Ya. Kalau dibilang doktrin berarti bukan firman Tuhan. Karena doktrin tidak bisa diletakkan kepada Tuhan. Makanya disebutkan firman Tuhan. Berbeda dia dengan yang lain. Lebih tinggi kastanya, lebih tinggi pemaknaannya. Makanya oten-oten ini saya, udahlah. Buka penyesalan Martin Luther. Ya itu tadi yang dibuka Bang Goto tadi. Banyak penyesalannya, 5 penyesalannya. Salah satunya perpecahan dalam gereja, kekerasan dan konflik, penjualan indulgensi, pemisahan antara iman dan perbuatan, peran Alkitab dan dalam kehidupan Kristen. Itu salah satu. Ya, 5 itu semuanya saya ucapkan. Dan kalau Anda baca sejarah tersebut, ya, kalau Anda hidup di zaman-zaman abad tersebut, mungkin Anda akan menangis karena di sana ada namanya genosida, penjajahan secara paksa. Baca itu sejarah. Jangan hanya berkor-kor kasih pala otak kau, ngarang-ngarang aja kau di sini. Lanjut Bang Goto. Ya, ini kan betul-betul juga. Bukan saya katakan, nah, selain dari gereja, ya, satu-satunya kitab suci yang pernah ditulis, ya, dengan setan Lucifer itu hanya Bible. Oh, kejang-kejang sama saya bilang gitu. Padahal sejarah jelas, kodeksnya masih ada. Namanya Kodeks Gigas. Lebarnya 1 meter, tebalnya 22 cm. Beratnya 74 kg. Itu ditulis oleh Herman Clusius tahun 1217 dengan bantuan Lucifer. Karena Herman Clusius mau dibunuh sama pemimpin biara, tuh dihukum sampai pemimpin biara. Marah-marah kau, kejang-kejang. Padahal buktinya sampai sekarang masih bisa kau lihat di Swedia sana, di Ber Swedia sana, dirampas dari Ceko pasca perang 30 tahun tuh. Bun Bang Goto kalau bilang itu jangan vulgar. Oh iya, betul. Jadi gerejanya dari tulang manusia hasil genosida, kitabnya ditulis Lucifer. Parah kali. Coba, ada enggak kitab suci Hindu, Buddha, Islam apalagi, mana ada pernah ditulis sama setan Lucifer? Yang ada Bible. Kalau itu firman Allah, kok bisa ditulis sama Lucifer?
Pakailah kota. Coba. Bagaimana tidak ditulis Lucifer, isinya hoax semua tuh. Tulislah sama iblis. Kau bilang lagi saya hoax, saya bohong. Nah, kau cari aja sejarahnya itu Kodeks Gigas tuh. Sampai sekarang masih ada di sana jadi tujuan wisata itu Kodeks Gigas di Leberi Swedia sana. Parah kalian ya. Ya tambah ngeri memang. Iya, teman-teman di bawah jangan lupa dibantu tap-tap layar tembusin 1M. Saya minta tolong teman-temannya di atas tuh ada tombol love orange. Tolong ditekan tombol love orange-nya, cuman membutuhkan 1 koin untuk absen love orange teman-temannya, agar pemalu kita tetap kokoh teman-teman. Jadi algoritmanya tetap baik supaya tidak rungkat dan terus bisa menyaksikan live kita teman-temannya. Silakan teman-teman absen love orange dulu, di absen love orange yang belum absen love orange. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Kasih. Seandainya penulisan Bible dengan bantuan Lucifer itu terjadi di hutan, itu tidak masalah. Masalahnya ini, ya Bible yang ditulis dengan bantuan Lucifer, iblis, itu dalam gereja. Itu yang masalah. Seandainya ditulis di luar gereja, di hutan mungkin ada masalah. Lah ini Kodeks Gigas ini ditulis dalam gereja. Coba pikir tuh. Wah, Bang Jim yang sudah tampilkan tadi. Bahaya men, jangan lama-lama men, bahaya men. Parah. Oh iya, apa ya pelanggarannya nanti? Ya itulah. Coba lihat tuh. Coba pakai otak sedikit tuh. Kalau itu firman Tuhan kok ditulis dalam gereja, wah parah kali nih. Kapok saya nih. Aduh. Saya kadang juga kasihan juga kalau saya baca-baca sejarah Kristen ini. Saya bilang ini ajaran apa ini? Gerejanya dari tulang manusia, kitabnya pernah ditulis sama setan. Wah, parah kali. Hindu aja yang dia nyembah dewa-dewa, nggak ada kitabnya ditulis dengan setan. Itu padahal kitabnya Hindu banyak sampai bagi Purana. Nah ini Bible, wah parah kali kalian nih. Ditulis pula dalam gereja. Iya. Lebih bukan firman Tuhan tetapi lebih ke buku horor. Ya. Itu fakta, lebih ke buku horor. Iya. Wahyu 5 ayat 6 ya, bertanduk 7 bermata 7. Wah, parah kali. Siapa yang nulis tuh? Lucifer yang nulis tuh. Ada roh Allah begitu. Coba kau kalau masih kurang percaya, kau ke depan Yahudi, tanya sama Rabi Yahudi. Oi Rabi Yahudi, betul ini roh Allahmu ini bertanduk 7 bermata 7. Wah, kalau dia pegang pistol selesai kalau ditembak. Parah kali itu Bible kau. Coba itu. Hindu aja. Buddha, roh dewanya tidak ada bertanduk 7 bermata 7. Wah, datang Kristen, roh Allahnya bertanduk 7 bermata 7. Parah kali nih. Bang Ya, Toto lanjut, Bang Jimin. Bang Goto ada tamu. Pak Toto, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku, barokallah. Semoga semua saudara-saudaraku apologet Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Iqbal, Amin. Bang Jimen, Bunda Rahman. Saya itu hanya prihatin melihat nonis-nonis masuk itu nggak beradab, bisanya hanya menghujat. Saya dengar aja sudah sakit, rasanya sakit di hati kalau melihat Nabiullah Muhammad SAW dihujat.
pakai syarat lah Bang Iqbal. Jenengan sebagai host di Sarakala Janonis yang naik ke atas itu kalau bisa jangan hanya kepalanya yang naik, otaknya suruh bawa, tempurung otaknya lu suruh bawa. Mereka nggak punya, rata-rata nggak bawa otak. Nah itu Mas. Sabar. Kalau saya bernarasi sedikit, ilustrasi boleh Bang Iqbal. Boleh, lanjut. Itu ada cerita orang yang dapat hidayah, masuk Islam. Itu setelah 2 hari dia ngeblak Bang. Jatuh terjengkang ke belakang sampai dipopong di bawah rumah sakit. Setelah di CT scan itu otaknya, tempurung otaknya itu ketutup sama lemak babi Bang. Parah memang ceritanya. Setelah di Pak, jangan terlalu jujur Pak, jangan terlalu jujur. setelah dikerok sembuh mereka, akalnya baru sehat. Tapi alhamdulillah sudah dapat hidayah, sudah masuk Islam. Tapi makanya saya pikir gini, oten mungkin itu tempurungnya itu ketutup lemak, mungkin makanya otaknya nggak bisa berpikir gitu loh Bang Iqbal. Sabar Pak. Diajak ngomong baik-baik, kadang-kadang bulat kayak benang ruwet. Masya Allah. Itu kerjanya Jimen dulu Pak. Jimen kan dulu di gereja begitu kerjanya dia. Coba Bapak tanya sama Jimen. Waktu Jimen masih Kristen itu kerjanya gini. Bang Iqbal dulu nggak gitu? Oh, enggak lah, Jimen aja pas saya enggak. Bang Iqbal nggak makan B2. Kalau Jimen itu gini dia Pak Toto. Jimen itu dulu kerjaannya dia saling membodohi satu sama lain. Saling menasehati satu sama lain. Saling memuji satu sama lain. Saling percaya dan saling merayakan. Oh gitu. Minion. Enggak. Jadi gini loh, bebannya mereka itu otaknya yang nggak berpikir itu, logikanya nggak masuk Bang Iqbal. Wong dinamakan kekal mati. Tuhan macam apa lo mati itu? Orangnya gendeng. Makanya iya, kalau saya pikir mereka itu Tuhan-Tuhanan apa Tuhan beneran dah ya gitu. Tuhan-Tuhanan. Ya, jadi gini Pak Toto ya. Ada di kalangan mereka juga beberapa tahu kebenarannya, bahwa yang dia tempati itu adalah sesuatu yang salah. Kebanyakan tidak tahu, karena kenapa? Dia tidak baca Bible-nya secara seksama. Dia tidak paham tentang bagaimana membaca original teksnya. Dia tidak paham sejarah dia berdiri, agamanya berdiri, ya, gerejanya berdiri, Bible-nya hadir. Dia tidak paham. Ya, beberapa dari mereka, ya. Jadi bukan masalah dia otaknya tertutup menurut pribadi saya Bang Toto ya. Ya itu saya anggap itu adalah suatu ya mungkin fakta yang Bapak Toto dapat ya. Hanya fakta saja. Yang lain lah. Fakta yang lain itu. Iya, ini fakta. Enggak gitu Bang Jimen. Tadi saya bohong dikit. Kan saya bernarasi, kan sudah ngomong sama Bang Iqbal, ada agak bohong dikit supaya ya buat lucu-lucuan gitu loh. Kan boleh bohong dikit, tapi saya jujur bohong kan boleh. Izin Bang Toto, biar Caca kasih tahu alasannya kenapa sampai ketika mereka makan babi itu otaknya nggak bekerja gitu. Jadi yang pertama karena ini Bunda Rahma. Gini. Karena kan ini Bunda Rahma apa?
Caca, jadi gini, biar Caca jelasin dari sisi medis ya, biar Caca Enggak, jelasin. saya Jadi gini, Bang. bicara dulu. Maaf Mbak Caca, saya maaf. Kalau menurut saya itu kan sudah disampaikan oleh Yesus. Itu setan yang menggoda mereka kan dimasukkan babi. Assalamualaikum saudara-saudariku seiman Kemudian- seagama Waalaikumsalam Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat saudara Waalaikumsalam. yang non muslim. Ya. Bener ya Mbak Caca ya? Bentar Bang Toto biar Caca jelasin dulu. Jadi gini, Ya. lemak babi itu yang pertama, lemak babi itu kalau misalnya masuk ke dalam pembuluh darah itu jadinya bikin otak-oten itu kayak, maksudnya gini, lemak babi itu dia masuk beserta sama minyak-minyaknya babi itu. Iya. Begini Jadi- Bunda Ca, jadi Bunda Ca, teman-teman semua nih ya. Nanti begitu turun, ini bisa dibuktikan langsung. Jadi saya nggak ngarang, ya. Dari segi kesehatan pun para ahli, para dokter spesialis mengatakan, dan kita mungkin semua mempelajari, dalam daging babi itu terdapat cacing pita, biar dimasak berapa ratus derajat Celcius tidak akan mati. Buktinya sekarang bisa turun, beli di pasar daging babi, dipotong-potong, cuci kalau perlu pakai rinso sampai sebersih apapun, baru coba dilihat dengan mikroskop. Itu Masya Allah, cacing pitanya itu bisa dibuktikan, Ya, Iya, sudah, iya. Pak. dibuktikan, Iya, bisa Sabar Pak Helmi, dibuktikan. sabar Pak Helmi, sabar Pak. Itu bisa Jadi kelihatan dengan mata itu, dengan Jadi dengan- Caca jelasin. Ya, dengan sabar, mikroskop Iya, ya, gantian. Ya, Pak, itu ya, Pak. kalau kita letakkan itu mikroskop, cacing pitanya itu seperti kayak belatung. Dia biar direbus berapa derajat, berapa ratus derajat Celcius tidak mati. Jadi bagaimana kalau dia berkembang di otak seperti yang Bang Toto tadi katakan, itu masuk logika saya. Iya, jadi Pak gini Helmi, Bang. Pak Helmi. Jadi gini Bisa Bang, Pak kata Helmi. dokter. Jadi gini, Pak bentar Helmi. biar Caca tambahin dikit dulu Bang Toto ya. Jadi gini, dokter bilang manusia itu makan untuk hidup, tapi kayaknya ini oten makan untuk hidup untuk makan babi gitu loh. Oke, Awalnya oke, cuma setuju. sekali, lama-lama tiap hari. Efek medisnya apa? Nah ini yang unik. Pertama, lemak babi itu masuknya kan pasti ke pembuluh darah tuh. Tapi otaknya oten itu kayaknya ikut dilapisin sama minyak babi juga. Makanya pikiran jadi licin, susah nempel sama logika gitu. Setiap ada argumen yang masuk, Mulai. slip kebuang lagi gitu loh. Terus Mulai. yang kedua, babi itu hewan yang makan apa aja. Jadi sel otak oten itu mulai meniru sifatnya gitu. Makan info apa aja tanpa filter gitu loh. Sudah deh, Bahkan cukup, yang Cak, hoax Cak, pun cukup deh, disikat. cukup deh. Enggak apa-apa tuh Bang Akhirnya Iqbal. bentar. Jangan dimarahin tuh Bang Iqbal, Mbak Caca kasihan. Akhirnya apa? Otak oten itu kayak tempat sampah. Pokoknya